Baik, kita masuk ke sesi keempat. Di sini kita akan membahas ekosistem sebagai bioreaktor. Berangkat dari material organik merupakan bahan bakar ekosistem, dan material organik itu adalah serasa atau detritus, dan besarnya energi bebas yang terdapat detritus berada pada angka tertentu, yaitu sebesar 18,7 kJ per gram. Dan pada ekosistem potensial kimia detritus bisa ditentukan dengan persamaan umum energi Gibbs sebagai berikut, atau dalam bentuk potensial kimia yang analogi dengan energi Gibbs. Harga atau nilai untuk energi bebas detritus rasional jika dibandingkan dengan batu bara dengan angka 30 kJ per gram dan minyak bumi 42 kJ per gram. Di sini pada persamaan penentuan energi Gibbs untuk detritus tersebut terdapat suku C1 per C1 0, itu adalah C1 sendiri adalah konsentrasi detritus pada ekosistem yang dikaji, sedangkan penyebutnya adalah konsentrasi pada ekosistem yang sama pada saat setimbang. Kondisi setimbang dalam hal ini di mana komponen yang tersedia pada ekosistem tersebut hanya terdiri dari anorganik saja. Rasio antara komponen tersebut adalah konstanta kesetimbangan yang menunjukkan keadaan dekomposisi detritus pada 300 Kelvin. Diasumsikan berat molekul serasa atau detritus sebesar 104.400 gram per mol yang terdiri dari komposisi karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen sesuai dengan proporsi berikut. Apabila kita tuliskan dalam bentuk persamaan reaksi menjadi sebagai berikut, dan konstanta kesetimbangannya adalah rasio antara produk dan reaktan dipangkatkan dengan masing-masing koefisien stoikiometrinya. Kemudian di sini dari angka energi Gibbs yang diketahui yaitu negatif 18,7 kJ per gram dan nilai berat molekul serasa atau detritus tersebut, maka kita bisa dapatkan nilai energi Gibbs per satuan mol yaitu sebesar 1952 MJ. Dari angka tersebut dan temperatur yang diketahui, kita bisa menghitung berapa nilai konstanta kesetimbangan degradasi detritus menjadi komponen anorganik, dan diperoleh nilainya sangat besar yang menunjukkan bahwa proses tersebut berlangsung secara spontan. Detritus itu sendiri merupakan substrat untuk akan terdegradasi menjadi komponen anorganik, dan di sini tahapnya ditunjukkan oleh diagram sebagai berikut, di mana pada saat dia terdegradasi menjadi komponen anorganik, maka ada energi yang dilepas ke lingkungan. Kemudian secara general pada hukum termodinamika kedua kita mengenal siklus Carnot atau mesin Carnot, maka apabila diterapkan di ekosistem, maka matahari sebagai reservoir atau reservoir pada temperatur panas atau dengan energi tinggi, dan biosfer yang terdiri dari transformasi energi pada sistem tropik itu adalah reservoir dengan temperatur yang lebih rendah. Apabila kita tinjau reservoir atau biosfer sebagai sistem, maka proses transformasi inorganic matter melalui fotosintesis itu merupakan reservoir temperatur tinggi. Kemudian apabila dikonsumsi oleh konsumen tingkat pertama, itu merupakan reservoir yang lebih rendah temperaturnya, dan demikian seterusnya hingga konsumen dengan tingkat ke N. Dan transfer dari reservoir tinggi ke reservoir rendah itu akan melepas kerja, dan kerja itu direpresentasikan oleh garis ke samping ini. Kemudian apabila kita lihat dalam bentuk komponen kandungan energi bebas, untuk komponen anorganik sendiri lebih sedikit dibandingkan dengan komponen anorganik dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Kemudian komponen anorganik tersebut lebih rendah dibandingkan dengan komponen organik, dan komponen organik itu sendiri lebih rendah apabila dibandingkan dengan komponen organik makromolekul sebagaimana dilihat pada gambar berikut.